Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Kriantoro di channel Mas TDP. Dan kali ini di konten kali ini saya mau memberikan tips untuk membuka angkringan dengan modal yang sedikit, mungkin hanya dengan modal 200.000 saja. Teman-teman bisa buka angkringan atau usaha angkringan ini sesuai keinginan. Dan langkah pertama untuk kita membuka angkringan sebenarnya kita harus mempersiapkan tempat. Nah, ingat, kita harus mencari tempat yang gratis, jangan sewa tempat dulu. Kita cari tempat yang strategis, cari tempat di pinggir jalan, mungkin kita bersihkan di area-area yang mungkin kita anggap luas, karena di usaha angkringan ini kita hanya membutuhkan sebenarnya ukuran tanah 4 kali 3 itu udah cukup. Dan kita juga harus memperhitungkan letak tempat untuk kita membuka usaha itu, apakah di situ strategis atau tidak. Dan langkah yang kedua, kita bisa menyewa gerobak. Nah, jadi jangan langsung beli gerobak, karena memang kalau kita langsung beli pasti budget kita harus banyak. Tapi kalau dengan sewa gerobak dulu, mungkin dari awal-awal kita merintis, kita bisa sambil menjajaki dulu pasarannya. Kita bisa sewa, karena di area Jogja, di area Bantul, di area Sleman ataupun Kulon Progo sudah banyak persewaan gerobak angkringan yang berkisar di antara mungkin satu hari hanya Rp7.000, jadi sebulan Rp210.000, cukup terjangkau. Nah, dengan modal Rp200.000 mungkin kita bisa alokasikan dana Rp200.000 itu untuk membeli kopi terlebih dahulu, dan juga membeli peralatan yang tidak disediakan oleh penyewa gerobak, karena biasanya penyewa gerobak itu hanya memberikan kelengkapan gerobak 1, 2 tenda, ceret, anglo, dan juga kursi. Di situ belum tersedia nampan, belum tersedia sendok, serbet, dan lain-lain. Nah, dengan itu kita gunakan uang yang Rp200.000 itu untuk membeli perlengkapan yang belum ada di situ, seperti sendok dan yang lain-lain tadi. Soalnya biasanya kalau gerobak angkringan itu biasanya bayarnya di akhir, jadi bukan saat kita menyewa atau menurunkan gerobak ke tempat kita jualan itu langsung bayar, biasanya enggak, biasanya akhir. Jadi setelah kita berjualan 1 bulan baru ditagih sama penyewanya, jadi dananya bisa dialokasikan untuk yang lain dulu. Mungkin perlengkapan itu hanya menghabiskan sekitar Rp80.000 saja. Nah, sisanya Rp120.000 itu kita bisa belikan bermacam-macam kopi yang memang menarik atau biasanya laku dijual. Nah, setelah kita mungkin menemukan tempat, kita sudah sewa gerobak, langsung kita juga udah beli kopi. Ada lagi yang perlu diperhatikan dalam kita membuka usaha angkringan. Yang satu, kalau angkringan itu biasanya yang menarik konsumen untuk beli di angkringan kita adalah wedang atau minuman. Jadi kita nggak boleh gegabah dalam memilih air, terutama air, untuk menyeduh atau untuk membuat minuman di angkringan kita. Pastikan airnya dalam kondisi yang bersih dan tidak berbau, dan juga sehat. Karena memang kalau airnya tercemar, kalau airnya nggak enak, ada bau, itu pasti konsumen komplain. Dan ada juga biasanya pelanggan. Nah, pelanggan angkringan itu bisa kembali ke angkringan kita karena rasa teh kita yang khas, dan juga rasa jahe kita yang khas. Itu bisa dipelajari dulu buat teman-teman yang memang memiliki niatan untuk membuka angkringan, karena itu adalah mungkin kunci utama kesuksesan angkringan kita. Dan yang nomor kesekian adalah makanan, itu mungkin dari segi harga dan juga segi rasa. Nah, ada juga tambahan lagi,
untuk teman-teman yang berniat berjualan angkringan ataupun memang sudah memiliki ide untuk berjualan angkringan, ini ada tips dari saya. Kalau angkringan pengen laris, kita harus punya modal ini, yaitu kita harus gape atau kita harus selalu pintar berkomunikasi dengan pelanggan. Kita selalu harus menanggapi apa omongan pelanggan agar dia terasa nyaman di angkringan kita dan dia besoknya kembali lagi ke tempat kita untuk menikmati secangkir kopi ataupun teh ataupun jahe dengan ngobrol bersama kita atau teman-temannya yang diajak ke angkringan kita. Itu adalah sebuah nilai plus. Karena kalau angkringan tanpa ngobrol itu seperti sayur kurang garam. Dan pasti kalau Anda sebagai penjual angkringan kurang gape atau kurang komunikatif, pasti pelanggan itu hanya sekali saja mampir. Karena kita dianggap sebagai penjual yang kurang menghargai pembeli atau pelanggan, karena moto kita adalah pelanggan itu raja. Dan ini tambahan teman-teman, kalau di khususnya area Bantul atau Jogja kan angkringan sudah banyak, kita harus menghindari berdekatan dengan angkringan lain karena takutnya nanti satu nggak laku, yang kedua bisa menjadi masalah. Dan selamat mencoba buat teman-teman. Itu tips pendek dari saya. Kalau teman-teman masih bingung atau nggak tahu link untuk menyewa gerobak, bisa japri ke saya. Nanti komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mas DP agar channel ini bisa lebih maju, bisa lebih berkembang lagi. Dan mungkin hanya itu ya tips dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.